Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Antika Nuraini, NIM E 2019-2030. Saya dari Ekonomi Syariah 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Video kali ini saya akan memberikan tanggapan pada video yang telah diupload di channel YouTube Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam mengenai kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Beliau memaparkan bahwasanya kebijakan fiskal adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pajak, subsidi, pendapatan, dan juga pengeluaran dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan juga dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat. Menurut beliau, kebijakan fiskal adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran ataupun mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Namun saya memiliki pendapat lain mengenai kebijakan fiskal. Menurut saya, kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan anggaran suatu negara. Ada 3 tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, mencegah pengangguran, dan juga stabilitas harga. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui fiscal policy, yaitu dengan cara mengurangi pajak. Yang kedua yaitu adalah mencegah pengangguran. Dengan menerapkan fiskal policy yang tepat, pengangguran dapat dicegah sehingga output nasional tetap terus tumbuh. Dan yang ketiga adalah stabilitas harga. Tujuan lain dari penerapan fiskal policy adalah mempertahankan harga umum pada tingkat yang layak. Ada 2 jenis kebijakan fiskal. Yang pertama ekspansif dan yang kedua adalah kontraksional. Ekspansif adalah kebijakan jenis ini biasanya diterapkan saat negara mengalami resesi ataupun deflasi yang cukup serius untuk merangsang kembali pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kontraksional adalah kebijakan kontraksional ini adalah kebijakan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Namun hal ini tidak berlaku pada negara yang memiliki inflasi yang tinggi. Jika kita menyimak apa itu kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk merangsang pertumbuhan suatu negaranya yang ia pimpin. Namun kebijakan fiskal ini juga berdampak pada bisnis. Adapun dampak kebijakan fiskal dalam bisnis yaitu kebijakan fiskal terkadang juga berdampak pada operasional bisnis yang sedang dibangun. Misalnya dengan kebijakan peningkatan pajak. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan ini, ada baiknya jika melakukan perencanaan finansial pada bisnis dengan pembukuan yang benar dan sesuai dengan standar. Lalu, apa kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam? Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam yaitu adalah suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal ini bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Tujuan kebijakan fiskal menurut perspektif ekonomi Islam yaitu untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan. Kebijakan fiskal dalam Islam ada beberapa instrumen. Yang pertama adalah jizyah, ghanimah, faal, zakat, urs, kharaj, nawaib, dan juga amwal fahla. Yang pertama adalah jizyah. Jizyah adalah pajak perlindungan yang diberikan kepada penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah pengaturan Islam. Yang kedua adalah ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah yang didahului dengan peperangan. Dan yang ketiga adalah faal, adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah tanpa melalui peperangan. Yang keempat adalah zakat. Yang kelima adalah urs. Urs adalah pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim dan non-muslim. Yang keenam adalah kharaj. Kharaj adalah pajak yang dibebankan kepada
tanah-tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslim. Yang ketujuh, nawaib. Nawaib adalah pajak yang dibebankan kepada orang kaya muslim. Dan yang terakhir adalah amwal fahlah, berasal dari kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris. Mungkin hanya itu pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.